Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 71. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamati. Dan jihad berupa perang. Jihad dalam bentuk perang di medan perang. Ini madin. Ini tetap berlaku. Dan dilakukan bersama umara, dilakukan bersama ulil amri, bersama pemimpin kaum muslimin. Dan berlakunya ila yaumil qiyamah, berlaku sampai hari kiamat. Artinya syariat jihad yang berupa perang di medan perang ini tetap berlaku sampai hari kiamat, tidak terhapuskan. Kemudian kita baca dulu perkataan lanjutan dari Imam Ahmad di halaman 73. Al-barri wal fajiri la yutraku. Jihad berupa perang dilakukan bersama ulil amri, al-barri wal fajiri. Baik ulil amrinya itu saleh, taat beragama, ataupun fajir, ataupun dia ahli maksiat, orang yang buruk, orang yang bobrok. La yutraku, tetap jihad itu tidak ditinggalkan. Artinya tidak terhapuskan syariat jihad tersebut. Ya, kita kembali ke halaman 71, kita baca penjelasan syarih. Beliau mengatakan qala al-muallifu wal ghazwu madin. Yani anna al-jihada lil aduwi min ghairil muslimina ma zala wa sayabqa masyru'an ila qiyamis saati. Maksudnya jihad melawan musuh dari kalangan orang-orang non-muslim ini akan terus ada wa sayabqa masyru'an dan tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Perhatikan di sini Syekh menggunakan kata-kata ghairil muslimin, non-muslim. Sehingga menggunakan kata-kata non-muslim sebagai ganti dari kata-kata kafirin atau kafir ini tidak masalah. Lakin li hadzal ghazwi syurutun man lam yakun qad imtathala li hadza syuruti fa inna qitalahu wa ghazwahu la yakunu qitalan syar'iyyan. Namun jihad yang berupa perang di medan perang ini memiliki syarat-syarat. Dan orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kegiatan jihad yang ia lakukan tidak disebut sebagai perang yang syar'i atau jihad yang syar'i. Bimathabati man adda salata wa lam yatawadda aw lam yastaqbil qiblata. Hal tasihhu salatuhu? Sebagaimana orang yang melakukan salat namun dia tidak berwudu atau dia tidak menghadap kiblat dengan sengaja. Apakah salatnya sah? Naqulu inna salatahu laysat bisahihatin. Maka kita katakan salatnya tidak sah. Fahakadha fil jihadi. Demikian juga jihad. Maka dari sini kita ketahui jihad itu tidak sembarangan. Jihad itu ada ilmunya, ada syarat-syaratnya, ada aturannya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Yaitu jihad-jihad yang sembarangan, yang pada hakikatnya adalah irhab, yang perbuatan terorisme. Jadi perlu dibedakan antara jihad yang syar'i dengan irhab, dengan terorisme. Dan kalau kita perhatikan bab jihad dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih itu biasanya diletakkan pada bagian yang terakhir, yang paling terakhir. Bab jihad itu paling terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya untuk sampai kepada pembahasan jihad, orang itu harus melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Dia belajar akidah yang benar terlebih dahulu. Dia belajar ibadah terlebih dahulu yang benar. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, cara puasa. Dia pelajari agama dari dasar. Baru setelah itu dia pelajari tentang bab jihad. Jadi bukan loncat. Ketika mulai serius beragama langsung belajar tentang jihad. Yang ini seringnya menghasilkan pemahaman yang keliru tentang jihad. Fa inna Allah Ta'ala qad amara bi qitalil musyrikina wal kuffari. Wa qala subhanahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kufar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak beriman kepada hari akhir. Dalam surat At-Taubah ayat 29. Wa qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala firman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian, dan usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang melawan orang-orang kufar, dan perang itu adalah perkara yang kurhul lakum, perkara yang tidak kalian sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perkara yang kalian tidak sukai itu lebih baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi perkara yang kalian sukai ternyata itu buruk bagi kalian. Yang surat Al-Baqarah 216. Wan nususu fi hadza katsiratun. Dan nas-nas atau dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak sekali. Perhatikan, ayat-ayat di atas dibawakan oleh syarih ketika sedang membahas apa? Sedang membahas tentang al-ghazwu, sedang membahas tentang perang di medan perang. Ya, maka ayat-ayat ini bicara tentang perang di medan perang. Bukan berarti kita diperintahkan untuk membunuhi atau menyakiti orang-orang kafir di sekitar kita dalam kondisi aman. Ya, kita ketemu dengan orang kafir di jalan, kemudian kita sakiti, kita bunuh, ini nggak boleh. Dalam kondisi aman seperti ini tidak boleh. Ya, maka jangan sampai salah dalam memahami ayat-ayat di atas. Walakin hadzal qitalu la budda an yakuna ma'ahu syurutun wa illa lam yakun jihadan syar'iyyan. Namun jihad berupa qital, berupa perang di medan perang ini harus disertai dengan syarat-syaratnya. Kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya maka tidak menjadi jihad yang syar'i. Wa min amthilati hadza syuruti, di antara contoh syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayyakuna ma'a imamin. Jihad yang syar'i itu bersama imam, bersama ulil amri. Perhatikan ya, di sini imam artinya ulil amri kaum muslimin. Bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin partai, bukan pemimpin jamaah, bukan pemimpin kelompok. Maksudnya ulil amri kaum muslimin. Fala yasihhu lin-nasi ay yuqatilu al-aduwa biduni ay yakuna ma'ahum imamun. Tidak sah kalau seseorang melakukan qital, peperangan kepada musuh kaum muslimin tanpa bersama dengan imam. Li'annahum idza qatalu al-aduwa biduni imamin kana fi'luhum muaddiyan ila mafsadatin a'zama min mafsadati tarkil qitali. Karena kalau kaum muslimin berperang melawan musuh-musuhnya tanpa bersama imam, tanpa bersama ulil amri kaum muslimin, maka kegiatan jihad yang mereka lakukan akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar daripada mafsadah atau kerusakan ketika mereka meninggalkan jihad. Perhatikan, meninggalkan jihad ini kerusakan, ini kekeliruan. Ketika memang ada tuntutan untuk melakukan jihad. Namun berjihad tanpa bersama ulil amri kaum muslimin, hanya dilakukan kelompok per kelompok atau secara individu, secara pribadi, maka ini akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Wa dzalika anna an-nasa idza kanu fawda la yaqumu bitanzimi umurihim ahadun fa innahum la yantazima jihaduhum. Karena kalau orang-orang itu dalam kekacauan dan tidak ada orang yang mengatur urusan-urusan mereka dalam perang mereka, dalam jihad mereka, maka la yantazima jihaduhum. Jihad mereka tidak akan teratur, tidak akan termanage dengan baik. Wala yatamakkanu min aduwihim. Dan mereka tidak mungkin bisa mengalahkan musuh mereka. Yadullu lidzalika qauluhu ta'ala. Dan syarat yang pertama ini yaitu jihad itu harus bersama imam. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka
memiliki sebuah amrin jami', memiliki sebuah urusan bersama yang mencakup hajat hidup orang banyak, maka mereka tidak melakukannya sampai yasta'dhinu, sampai minta izin kepada pemimpinnya, pada imamnya. Surat An-Nur ayat 94. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imamu junnatun yuttaqa bihi wa yuqatilu min wara'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam yaitu ulil amri atau pemimpin kaum muslimin itu adalah perisai yuttaqa bihi yang dijadikan alat untuk berlindung. Wa yuqatilu min wara'ihi, dan orang-orang berperang di belakangnya, artinya dipimpin oleh dia. Ya, maka ini dalil tegas bahwasanya jihad itu bersama ulil amri, bersama imam. Kita lihat catatan kaki nomor 1, rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Hajarin fil Fathi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari beliau mengatakan, li'annahu yamna'ul aduwa min adal muslimina. Karena adanya ulil amri, adanya imam akan mencegah musuh untuk bermudah-mudah mengganggu kaum muslimin. Wa yakuffu adza ba'dihim an ba'din. Dan akan membuat musuh menahan diri untuk saling mengganggu satu dengan lainnya. Intaha kalamuhu, sampai sini perkataan Ibnu Hajar. Ini perkataannya bagus sekali. Ketika kaum muslimin itu tunduk kepada pemimpinnya, tunduk kepada ulil amrinya, dan mereka melakukan urusan-urusannya bersama dengan ulil amrinya, maka negeri-negeri kufar itu tidak akan sembarangan melakukan penyerangan, tidak akan sembarangan melakukan gangguan kepada negeri kaum muslimin. Tentunya mereka akan mengupayakan diplomasi terlebih dahulu. Berbeda kalau kaum muslimin berjihad secara individual, secara berkelompok, yang tidak dilindungi oleh ulil amri. Maka tentunya orang-orang kafir akan bebas untuk memberantas mereka, untuk membunuhi mereka. Waliyadzubillah. Kita kembali ke syarah. وَالنَّاسُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِ الْمَعَارِكِ وَأَحْوَالِ الْعَدُوِّ. Dan juga alasan yang lainnya, manusia atau kaum muslimin itu terkadang mereka yakhfa, mereka tersamarkan, artinya mereka tidak faham beberapa masalah dalam masalah peperangan dan juga tentang ahwalil adu, tentang kondisi dari musuh. Fa idza lam yakun lahum imamun yunazzimu ahwalal muslimina wa yurattibuhum fa innaha sayakununa fawda. Dan ketika kaum muslimin tidak berjihad bersama imam, yang imam ini bisa mengatur urusan-urusan kaum muslimin dan nyuratib, memanage, mengelola jihad mereka, ya, kalau tidak demikian maka kaum muslimin akan berada dalam fawda, dalam kekacauan. Wala yatamakkanu min muradihim, dan tidak akan bisa meraih tujuan mereka. Ya, kaum muslimin tentunya tidak semua dari mereka faham masalah peperangan. Karena perang itu ada ilmunya, ya, ada strateginya, ada senjatanya, dan juga harus mengetahui kondisi-kondisi musuh. Kalau jihad itu dilakukan secara individual, maka nanti perkara-perkara ini banyak tidak diketahui. Berbeda ketika jihad itu bersama imam, bersama ulil amri, yang tentunya ulil amri itu punya militer. Yang militer ini punya pengetahuan tentang peperangan, strategi-strategi, dan juga mereka punya senjata, dan juga mereka tahu tentang kondisi lawan. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna hunaka qudratun 'alal aduwi bima yaghlubu 'ala dhanni annahum sayatamakkanuna minal aduwi. Di antara syarat jihad yang syar'i adalah kaum muslimin memiliki qudrah, memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuhnya. Dan ini diketahui bima yaghlubu 'ala dhann, berdasarkan prasangka kuat, yaitu kaum muslimin punya sangkaan kuat dari melihat kondisi pasukan yang ada, kondisi senjata yang ada, kekuatan yang ada, strategi yang ada, annahum sayatamakkanuna minal adu, bahwasanya mereka bisa mengalahkan musuhnya. Wal jihadu laysa al-muradu bihi idghamal akharina ala dukhulil islami.
Dan jihad itu tujuannya bukanlah untuk memaksa orang lain untuk masuk Islam. Fa innallaha ta'ala qala, karena Allah Ta'ala firman, la ikraha fid dini, tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 256. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi inda hadhil ayati. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan ayat ini. Ai la tukrihu ahadan 'ala ad-dukhuli fi dinil Islami. Maksudnya jangan kalian memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa innahu bayyinun wadihun jaliyun dalailuhu wa barahinuhu la yahtaju ila ayukraha ahadun 'ala dukhuli fihi. Karena Islam itu jelas, terang, jeli, jelas dalil-dalilnya dan juga jelas bukti-buktinya. Sehingga tidak butuh seseorang itu untuk dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Bal man hadahullahu lil islami wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu dakhala fihi ala bayyinatin. Bahkan orang yang Allah berikan hidayah untuk masuk Islam dan Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan Allah terangi pandangannya untuk masuk Islam, dia akan masuk Islam ala bayyinah, di atas ilmu, di atas bukti yang nyata. Wa man a'mallahu qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarihi fa innahu la yufiduhu ad-dukhulu fid dini mukrahan maksuran. Adapun orang yang Allah butakan hatinya dan Allah tutup pendengarannya dan Allah tutup penglihatannya, maka andaikan dia masuk Islam secara terpaksa dan terpaksa, itu la yufiduhu, tidak akan bermanfaat bagi dia. Intaha kalamuhu, sampai sini perkataan Ibnu Katsir. Kita kembali ke syarah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yulzim al-yahuda wan nasara wal majusa bid-dukhuli fil islami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Majusi untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa inna ma akhadha minhum al-jizyata. Namun Nabi SAW mengambil jizyah dari mereka. Jizyah itu semacam upeti, semacam pajak yang diambil dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ketika mereka sudah membayar jizyah dan mereka patuh pada aturan-aturan negeri kaum muslimin, maka mereka tidak akan diperangi, tidak akan disakiti. Dari sini juga kita ketahui bahwasanya andaikan sebuah negeri itu menerapkan hukum Islam, menerapkan syariat Islam, bukan berarti orang-orang non-muslim itu diusir-usir atau dibantai atau dibunuh, tidak. Tidak demikian. Ketika Nabi SAW di Madinah menjalankan pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah, di sana ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Tidak dibantai, tidak disakiti. Namun mereka diharuskan untuk membayar jizyah. Wa innamal muradu bil jihadi ib'adu tilka salatati al-kafirati. Namun tujuan dari jihad adalah menjauhkan penguasaan orang-orang kafir. Allati tamna'un nasa minad dukhuli fi dinillahi. Yang mereka menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Au tuharibullaha wa rasulahu wa tuharibu awliya Allahi al-mu'minina. Atau tujuan jihad yang lain adalah untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya dan memerangi para wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Memerangi kaum mukminin. Jadi tujuan jihad yang kedua adalah untuk memerangi orang-orang kafirin yang memerangi kaum muslimin. Ya, jadi jihad itu bukan untuk memaksa orang masuk agama Islam. Sebagaimana dilakukan oleh para salaf terdahulu ketika mereka melakukan ekspansi wilayah, menguasai negeri-negeri orang-orang kafir, kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan kekuasaan orang-orang kafirnya, bukan untuk membunuhi masyarakat yang ada di sana. Sehingga ketika sudah dijatuhkan para penguasanya, maka masyarakatnya tidak terhalangi ketika mereka ingin masuk Islam. Namun mereka juga tidak dibunuh dan juga tidak disakiti ketika mereka tidak mau masuk Islam.
Dan juga tentunya ketika negerinya sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka akan dengan mudah melakukan dakwah, sehingga mengajak orang-orang non-muslim untuk masuk Islam dengan dakwah, bukan dengan paksaan. Kemudian qala al-muallifu al-barru wal fajiru, yakni anna al-huquqa allati tajibu lil wulati wa minha al-jihadu ma'ahum tathbutu sawa'an kanu ahla taqwa aw kanu fujjaran. Maksudnya hak-hak yang wajib untuk diserahkan kepada ulil amri. Hak ulil amri yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah hak jihad bersama mereka. Ini tetap tathbutu, tetap harus ditunaikan, baik mereka itu ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa, orang soleh, ataupun mereka adalah orang-orang fajir. Sehingga tidak boleh mengatakan, bagaimana mungkin kita mau berjihad bersama ulil amri, padahal kan ulil amri kita seperti itu misalnya. Orangnya kurang baik, orangnya bobrok, orangnya ahli maksiat atau semisalnya. Ini contoh saja ya. Maka perkataan seperti ini perkataan yang batil, perkataan yang keliru. Karena di antara akidah Ahlussunnah adalah walaupun ulil amri itu fajir, ahli maksiat, tetap namanya berjihad harus bersama dengan ulil amri. Ya, makanya andaikan memang ada tuntutan untuk berjihad dalam medan perang, adanya kaum muslimin itu menasihati ulil amrinya dengan cara yang baik, mengajak ulil amrinya dan mengingatkan ulil amrinya untuk melakukan jihad fi sabilillah, bukan dengan menggugurkan syarat ini. Wa hunaka jihadun nafsi bi ilzamiha bi ta'atillah. Dan ada juga bentuk jihad yang lain, yaitu jihad kepada diri sendiri, atau dalam istilah kita jihad melawan hawa nafsu. Itu dengan cara memaksa hawa nafsu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa jihadu ahlil bid'ah birraddi alaihim wa adami tamkinihim min idlalil khalqi. Dan juga ada jihad yang lain, yang ketiga, yaitu jihad melawan ahlul bid'ah. Jihad melawan ahlul bid'ah itu bukan dengan kekerasan, ya, bukan dengan jihad fisik, namun birraddi alaihim, dengan membantah kebid'ahan mereka. Berarti jihad dengan ilmu. Dan juga mencegah mereka untuk menyesatkan manusia. Wa jihadul munafiqina bikashfi syubuhatihim wa tahdhiri minal istijabati lahum. Dan juga ada jihad melawan orang-orang munafik, yaitu dengan cara menyingkap, membongkar syubhat-syubhat mereka. Berarti juga jihad dengan ilmu. Dan juga mentahdir, memperingatkan manusia, memperingatkan orang-orang agar tidak menerima ajakan mereka. Maka kalau kita ringkaskan, ada 3 jenis jihad yang beliau sebutkan, yaitu jihad qital, al-ghazwu, jihad dalam medan perang. Ini yang pertama. Dan ada jihad melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga, jihad dengan ilmu. Yang jihad dengan ilmu ini dibutuhkan untuk melawan ahlul bid'ah dan juga untuk melawan orang-orang munafikin. Kemudian kita kembali ke matan, wa qismatul fai'i. Dan di antara akidah Ahlussunnah adalah menyerahkan qismatul fai'i, pembagian al-fai' kepada ulil amri. Pembagian fai' ini diserahkan kepada ulil amri, bukan dibagi sendiri-sendiri. Kita lihat penjelasan dari syarih, beliau mengatakan, al-fai'u huwa al-malur raji'u minal kuffari ilal muslimina. Al-fai'u adalah harta yang diserahkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin, yaitu negeri orang-orang kufar yang telah terkalahkan, kemudian mereka menyerahkan harta mereka kepada kaum muslimin. Wal muradu bihi ma yadfa'uhu ahlu syirki liyaftadu biladahum wa anfusahum min ayyakunu tahta wilayatil muslimina. Maksudnya adalah harta yang diserahkan oleh orang-orang ahlu syirik, orang-orang musyrikin, untuk menebus negeri mereka dan menebus diri mereka, sehingga mereka menyatakan diri mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa yu'ta lil imami aw naibihi. Dan al-fai'u ini diserahkan kepada imam, kepada ulil amri kaum muslimin atau kepada wakilnya. Li yusarrifa fihi fi masalihil muslimina.
untuk disalurkan, untuk digunakan dalam perkara-perkara yang maslahat untuk kaum muslimin. Ya, ini definisi al-fai'. Dari sini kita ketahui tidak benarnya praktek-praktek yang banyak dilakukan oleh para teroris yang mereka mengaku berjihad. Terorisme berkedok jihad yang sebagian mereka mengambil harta orang-orang non-muslim tanpa hak. Dan mereka klaim ini adalah al-fai'. Padahal dalam kondisi aman, bukan dalam kondisi perang. Maka kalau kita lihat dari definisi di atas, apa yang dilakukan oleh para teroris ini jauh sekali dari al-fai' yang disyariatkan. Kemudian kita kembali ke atas, wa iqamatul hududi ilal a'immati madin. Dan juga penegakan hudud. Hudud itu artinya penegakan hukuman terhadap perbuatan kriminal. Seperti zina, maka dicambuk atau dirajam. Pembunuhan dikisos. Perbuatan jinayah, melukai orang lain, menyakiti orang lain, maka dikisos. Dan semisalnya ini namanya hudud. Nah, maka yang menegakkan ini adalah al-a'immah, para imam, para ulil amri. Ya, bukan masing-masing. Dan ini sifatnya madin akan terus berlaku sampai hari kiamat. Kita lihat penjelasan syarih, yakni annahu la yuqimul hududa illa al-a'immatu wal wulatu. Maksudnya adalah tidak boleh ada yang menegakkan had, menegakkan hukuman-hukuman kecuali para imam dan para ulil amri. Ya, seperti juga yang sudah kita sebutkan tentang hukuman bagi orang yang tidak sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan dihukum mati, sebagian ulama mengatakan dipenjara. Demikian juga hukuman bagi orang yang murtad. Demikian juga hukuman bagi orang yang menghina Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran. Maka itu pun yang menegakkan itu adalah ulil amri, ya, bukan masyarakat biasa. Wa man thamma fa innal a'immata yu'inuna al-qudatu alladhina yanduruna fi mithli masail nizai wal hududi. Dan oleh karena itu para imam, para ulil amri itu dibantu oleh para qudat, oleh para hakim di pengadilan yang mereka yandurun, yang mereka tugasnya menelaah dalam masalah-masalah niza, masalah-masalah persengketaan di antara masyarakat, di antara manusia, dan juga masalah-masalah hukuman. Artinya orang yang melakukan kesalahan pun tidak serta-merta langsung dihukum, tapi ada proses peradilan dulu. Ketika seseorang dituduh berzina, tidak langsung dihukum, tapi dilihat mana buktinya, ya, kemudian ditanya benar atau tidak. Demikian juga misalnya orang yang mencuri, maka tidak langsung dipotong tangan. Ya, namun di sana ada proses peradilan untuk mengetahui buktinya dan juga untuk mengetahui apakah orang ini termasuk yang memenuhi syarat untuk dijatuhkan had. Tidak semua orang mencuri itu layak untuk dijatuhkan had. Kemudian beliau katakan li alla yakuna minhum ghalatun fi itsbati hukmil qat'i ala ahadin. Agar tidak terjadi ghalat, agar tidak terjadi kesalahan, kekeliruan dalam menetapkan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang. Au yakuna minhum adamu idqanin lil hukmi asy-syar'i. Dan agar tidak terjadi adamu idqanin, tidak adanya kompetensi lil hukmi syar'i, dalam menjatuhkan hukum syar'i pada seseorang. Itu maksudnya andaikan ulil amri itu tidak dibantu oleh para hakim, maka dikhawatirkan akan menjatuhkan hukum yang tidak benar, hukum syar'i yang tidak benar, yang tidak kompeten. Oleh karena itu, ulil amri dibantu oleh para qudat, oleh para hakim. Yang para hakim ini tentunya diharuskan untuk berilmu. Dia memahami ilmu agama, memahami hukum-hukum syar'i. Wa hadza yadhharu fil qisasi fi ma duna nafsi. Dan wajibnya syarat ini akan nampak maslahatnya dalam kasus qisas terhadap dilukainya sebuah jiwa. Fa innahu idza lam yakun al-qisasu fiha manutan bil a'immati wa nawabihim. Karena ketika qisas ini tidak diserahkan kepada para imam, kepada para ulil amri atau kepada wakil-wakil dari mereka.
Fa innal munfidha qad yuaddi qisasan la yuqifu dammal jurhi. Maka nanti orang yang melaksanakan qisas tersebut terkadang akan membawa kepada qisas yang tidak akan menahan tertumpahnya darah. Wa yastamirru hatta ya'taba man iqtassa minhu. Dan akan terus terjadi pertumpahan darah sehingga orang yang dikisas akan ya'tab, akan lebih marah lagi, akan balas dendam kepada orang yang mengkisasnya. Ketika iqamatul hudud, menegakkan hukuman-hukuman had, tidak diserahkan kepada ulil amri, diserahkan kepada masing-masing, kepada masyarakat, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nanti A mengkisas B, B tidak terima, kemudian membalas kepada A tidak terima, membalas lagi kepada B, sehingga tidak akan berhenti terjadi pertumpahan darah dan akan terjadi kekacauan. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang benar masalah penegakan had itu dikembalikan kepada para ulil amri. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.